Baik, untuk langkah selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pengisian konvensional pada saat engine atau mesin itu berputar sedang. Oke. Pada saat mesin berputar sedang, putarannya itu tentu akan naik atau akan meningkat dari yang sebelumnya itu mesin berputar rendah kan sedikit cepat putarannya. Maka di saat ini juga tegangan output alternator di terminal B akan terisi dan tegangan pada baterai akan cenderung lebih meningkat. Oke, akan lebih tinggi atau lebih meningkat ya. Dan arusnya mengalir dari terminal B regulator kemudian ke kontak poin P2 lalu ke P0 kemudian ke kumparan voltage regulator dan tentunya akan berakhir ke massa. Akibatnya medan magnet pada kumparan voltage regulator akan menjadi menguat sehingga kontak poin PL0 akan tertarik dan posisinya akan mengambang. Ya, seperti yang bisa kita lihat bahwasanya kontak poin pada voltage regulator dan kontak poin P0 yang saya maksud itu posisinya mengambang. Ya karena karena akibat medan magnet pada kumparan voltage regulator itu menguat sehingga PL0 itu akan tertarik dari PL2 dan posisinya tentu akan mengambang. Oke, akibatnya arus dari B alternator akan mengalir ke baterai dan mengalir ke beban kelistrikan yang lain, membuat rotor itu berputar sedikit cepat atau sedang dan mengakibatkan kontak poin PL0 pada voltage regulator akan mengambang sehingga di saat yang bersamaan arus yang mengalir dari dari kunci kontak akan mengalir ke terminal IG dan tidak lagi mengalir ke kontak poin PL1 yang dimana sebelumnya PL0 ini terhubung ke PL1 pada saat mesin berputar rendah, namun pada saat berputar sedang PL0 ini justru menjauhi ataupun melepas ikatannya dengan PL1 sehingga PL0 di saat mesin berputar sedang ini posisinya mengambang. Oke. Ketika kunci kontak itu akan mengalir ke IG ya, ketika arus yang dari kunci kontak itu mengalir ke IG dan tidak lagi mengalir ke PL1 melainkan akan mengalir langsung ke resistor, sehingga pada posisi ini juga arus yang dihasilkan rotor akan meningkat sehingga namun kemagnetan pada rotor koilnya akan cenderung melemah karena arus melewati resistor. Oke. Meskipun kemagnetan pada rotor koil itu melemah, namun putaran naik ke putaran sedang sehingga output alternator itu tetap cukup untuk mengisi baterai, di mana tegangan yang dihasilkan pada saat engine berputar sedang ini tegangannya itu berada di antara 13,8 sampai 14,8 volt. Jadi tidak melebihi 14,8 atau tidak mencapai 14,8 volt ataupun juga tidak kurang dari 13,8 volt ataupun tidak menyentuh di tegangan 13,8 volt. Jadi posisinya itu berada di antara 13,8 volt sampai 14,8 volt. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari cara kerja sistem pengisian saat engine itu berputar sedang. Oke, selanjutnya cara kerja sistem pengisian konvensional pada saat engine berputar cepat atau berputar tinggi ya, atau putarannya itu tinggi. Jadi mana apabila putarannya itu naik menjadi putaran tinggi dari yang sebelumnya mesin itu berputar sedang, oke, maka tegangan output pada terminal B pada alternator tentunya akan cenderung meningkat atau tinggi dan besar tegangannya akan mendekati tegangan maksimal atau maksimum pada tegangan pengisian, namun tidak melebihi tegangan maksimal. Maksud saya seperti ini. Bila putarannya itu atau putaran dari mesin itu akan semakin tinggi ya dari putaran sebelumnya,
tegangan output pada terminal B yang yang berasal dari alternator ini akan cenderung meningkat dan tinggi tegangannya, sehingga besar tegangannya akan mendekati tegangan maksimal pengisian, namun itu tidak akan melebihi tegangan maksimal. Jadi cuman mendekati tegangan maksimal saja, tidak bisa mencapai melebihi tegangan maksimalnya, yaitu 14,8 volt. Oke. Namun ya, bila tegangan tersebut itu bila diketahui tegangannya itu melebihi 14,8 volt, maka arus yang mengalir ke kumparan rotor mengalir ke kumparan rotor akan hilang arusnya, dan medan magnet tentunya akan melemah. Namun medan magnet yang dihasilkan voltage regulator justru akan meningkat, sehingga kontak poin PL0 pada voltage regulator akan menempel dengan kontak poin PL2. Akibatnya, arus yang berasal dari IG akan mengalir ke resistor, lalu ke PL0, kemudian ke kontak poin PL2, dan di saat ini juga medan magnet pada voltage regulator akan meningkat, disertai tegangan output alternator yang tentunya akan ikut meningkat. Karena arus dari resistor langsung masuk ke kontak poin PL0 dan PL2 pada voltage regulator tanpa mengalir langsung ke kumparan rotor, hal ini menyebabkan medan magnet pada kumparan rotor atau rotor coil itu drop. Medan magnetnya akan drop. Oke. Output dari terminal B alternator menjadi turun bila tegangan outputnya itu kurang dari tegangan standar, di mana tegangan standar yang kita ketahui tadi sebelumnya adalah 13,8 volt sampai 14,8 volt, maka regulator itu akan mengatur kembali besarnya medan magnet dengan cara melebahkan medan magnet pada kumparan rotor, atau menghentikan penyaluran arus ke kumparan rotor, sehingga medan magnet pada voltage regulator akan meningkat dan tegangan output alternator akan meningkat ke tegangan standar, atau akan meningkat dari tegangan standarnya ya. Arus dari IG ke resistor atau hambatan itu akan kembali mengalir ke kontak poin PL0 pada voltage regulator, lalu ke PL2, dan timbul kemagnetan yang cukup kuat pada voltage regulator, sehingga dari hal ini tegangan output alternator akan kembali naik. Bila tegangan di terminal B-nya ini semakin tinggi ya nilainya dan melebihi nilai sebesar 14,8 volt, maka prosesnya akan berulang ke proses sebelumnya. Oke, di mana PL0 itu akan lepas maksud saya, dan menempel dengan PL2 secara periodik, sehingga output alternator menjadi stabil. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait terkait beberapa komponen pada sistem pengisian konvensional beserta fungsinya ataupun cara kerja dari sistem pengisian konvensional pada saat kondisi-kondisi tertentu. Mungkin pada saat saat mesin dalam keadaan off namun kunci kontak berada pada posisi on, ataupun pada saat engine itu berputar rendah, berputar sedang, ataupun berputar tinggi. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi bagi teman-teman sekalian jika terdapat kerusakan-kerusakan pada ataupun permasalahan-permasalahan pada sistem pengisian yang ada di kendaraan teman-teman sekalian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat yang saya ucapkan. Sebelumnya, terima kasih. Salam sehat dan salam damai.